Herdi itu kayak yakin banget bahwa tadi yang dicium oleh Herdi ini di rumah Pak Yanto, bau busuknya itu bukan berasal dari bangkai tikus. Nah, terus di sini Vian itu secara otomatis ngomong ke Tasya, "Dek, Om sudah tahu semua loh ceritamu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Vian, yang asalnya dari Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Alfian. Alfian ini asalnya dari salah satu daerah di Jawa Tengah. Ceritanya suatu ketika di tahun 2014, Mas Alfian berencana merantau ke Jakarta. Jadi Vian waktu itu sering banget cari-cari lowongan pekerjaan di Facebook, di media sosial maupun di Google. Dia sering cari pekerjaan-pekerjaan meskipun lowongan pekerjaan ini ada di luar kota. Jadi Vian sendiri mengakui dia kerja apapun dia lakoni asalkan itu halal. Nah, waktu itu kebetulan ada lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan ini membutuhkan tukang bangunan yang cukup banyak dan akan dipekerjakan di Jakarta. Nah, jadi ceritanya ada seorang mandor waktu itu. Mandor ini posting lowongan pekerjaan di Facebook. Intinya di situ dia cari tukang bangunan untuk selanjutnya akan dipekerjakan di pembangunan perumahan baru di daerah Jakarta Timur. Nah, Vian waktu itu langsung berminat untuk kerja ikut mandor tersebut. Apalagi waktu itu mandornya juga sempat ngobrol dengan Vian di Facebook. Dia menjelaskan bahwa di sana sudah disediakan mes untuk para pekerja. Tapi jujur sebelumnya Vian sendiri ini nggak pernah punya tabungan. Jadi dia tentu butuh ongkos untuk berangkat ke Jakarta. Nah, waktu itu ada satu teman Vian namanya Doni. Doni ini dia ternyata juga minat untuk ikut berangkat ke Jakarta. Nah, dari situ mereka berdua sepakat untuk ngamen lebih dulu. Mereka cari ongkos untuk berangkat ke Jakarta. Vian dari awal ini sudah bertekad dia nggak mau ngerepoti keluarga. Nah, singkatnya setelah Doni dan Vian ini ngamen, uang hasil ngamen ini pun terkumpul. Dari situlah Vian dan Doni akhirnya berangkat ke Jakarta. Nah, singkatnya begitu sampai di Jakarta, mereka ini langsung dijemput oleh mandor tersebut. Dan lokasi proyek ini itu ada di daerah Jakarta Timur. Di sana ternyata benar apa yang dikatakan mandor, di situ sudah disediakan mes. Tapi pas awal-awal menempati mes tersebut, jujur Vian dan Doni ini merasa agak kurang nyaman sebenarnya. Yang pertama bukan karena hal-hal mistis atau hal horor yang dirasakan oleh Vian dan Doni. Mereka ini merasa kalau di mes itu kan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Dari latar belakang suku yang berbeda, budaya yang berbeda. Dari situlah Doni dan Vian ini merasa banyak perbedaan. Dia nggak mau ketika mereka ada di mes tersebut nanti terjadi gesekan dengan suku-suku yang lain, karena
ada potensi menuju ke sana. Nah, inilah yang membuat Vian dan Doni akhirnya nggak nyaman. Memang Doni dan Vian sendiri mengakui banyak perbedaan. Nah, ketika ada perdebatan-perdebatan kecil, ini sering banget akhirnya memunculkan situasi-situasi yang membuat suasananya itu memanas. Jadi dari situ Vian dan Doni ini merasa nggak nyaman. Mereka khawatir kalau terus-terusan mereka tinggal di mes ini, takutnya nanti sering ada perselisihan. Dan mereka nggak mau itu terjadi. Mereka lebih memilih mereka harus bisa menjalin hubungan baik dengan para pekerja-pekerja ini. Jadi satu-satunya cara Vian dan Doni harus keluar dari mes tersebut, dia harus cari kontrakan. Nah, akhirnya setelah Doni dan Vian ini dapat gaji pertamanya, mereka langsung memutuskan untuk cari kontrakan. Dan kontrakannya ini juga nggak jauh dari tempat kerja mereka, tapi ya memang kontrakan ini kecil, ukurannya itu cuma sekitar 2 kali 3 meter. Tapi Doni dan Vian sendiri menikmati tinggal di kontrakan tersebut. Nah, pas waktu Vian dan Doni kerja di proyek ini, mereka itu nggak ada cerita yang aneh-aneh. Nggak ada kejadian seperti tumbal-tumbal proyek dan lain-lain, itu nggak pernah ada. Alhamdulillah mereka nggak ngalamin itu. Nah, tapi malah ada keanehan. Keanehan ini terjadi pas mereka tinggal di kontrakan tersebut. Jadi ceritanya waktu itu kira-kira sekitar minggu ke-7, pas Doni dan Vian ini tinggal di kontrakan itu, Doni ini sakit. Vian merasa kalau sakit yang diderita Doni waktu itu ya sakit yang wajar, sakit yang umum lah, mungkin karena kecapean. Nah, Doni waktu itu bilang ke Vian, waktu itu Doni izin nggak masuk kerja. Jadi Doni bilang, Vian tolong sampaikan ke bos, hari ini aku izin nggak masuk kerja ya. Nah, Vian pun mengiyakan. Hari itu Vian ini kerjanya lembur. Balik ke kontrakan itu malam hari sekitar jam 11 malaman. Nah, pas begitu sampai di kontrakan, Vian ini kaget. Dari kejauhan Vian ngelihat Doni ini duduk di depan kontrakan. Dari situ Vian ini sempat mikir, oh Doni ini apa sudah sehat kok jam segini kok duduk di depan kontrakan. Katanya badannya nggak enak, kok dia duduk di situ. Nah, yang kedua yang membuat Vian ini merasa ganjil, di situ Vian ngelihat Doni ini lagi ngobrol sama anak perempuan, ya usianya sekitar 6 atau 7 tahun lah. Terus Vian langsung begitu sampai di kontrakan ini, Vian tanya ke Doni, "Loh Don, anak siapa Don? Ini udah malam loh Don." Terus Doni bilang, "Ini anak tetangga ini main ke sini." Nah, karena Vian ini takut, ini anak usia segini, terus jam segini, kok belum pulang? Nah, Vian akhirnya nyuruh si anak ini pulang. Vian tanya lebih dulu, "Dek, namanya siapa?" Terus dia jawab, "Tasya Om." "Tasya rumahnya di mana?" "Tasya pulang dulu ya, ini sudah malam loh, sudah jam 11 loh. Nanti orang tuamu nyariin loh Tasya." "Om anter ya, rumahnya di mana sih Tasya? Rumahnya di mana? Om anter aja ya." Terus si Tasya ini bilang, "Nggak usah Om, deket kok Om, bisa pulang sendiri." "Oh ya sudah, maaf ya, ini sudah malam Dek. Om ini juga lagi sakit, Om Doninya. Besok aja ya main sini lagi. Besok Om libur, nanti diajak jalan sama Om ya." Nah, terus si Tasya ini, si anak perempuan itu pergi. Nah, setelah itu Vian tanya lagi ke Doni, "Kamu ini gimana sih Don? Itu anak orang udah malam gini kok nggak kamu suruh pulang? Kita ini tinggal di kota orang, di kampung orang. Jangan macem-macem lah, ntar kita ini dikira aneh-aneh sama anak itu. Apalagi zamannya itu kayak gini." Vian ini sudah mikirnya yang aneh-aneh. Dia nggak mau dituduh yang macam-macam sama orang kampung. Apalagi banyak kejadian-kejadian anak kecil dilecehkan sama orang-orang dewasa seperti Vian ini, yang usianya seperti itu. Jadi Vian nggak mau ini terjadi. Di situ sebenarnya Vian ini jengkel sama Doni. Oke lah, kalau memang ada anak kecil yang datang main, wajar, nggak masalah. Tapi yang membuat Vian ini jengkel sama Doni, waktu itu sudah jam 11 malam lebih. Mbok ya disuruh pulang dulu. Takutnya ada sesuatu yang mencurigakan, terus orang kampung menggerebek mereka, malah nanti situasinya malah runyam. Nah, di situ Doni ini bilang, sebenarnya si Tasya ini dari sekitar jam setengah 10 malam itu sudah disuruh pulang sama Doni. Tapi katanya dia nggak ada temennya di rumah. Ya sudah, akhirnya singkatnya, keesokan harinya pas Vian dan Doni ini libur kerja, si Tasya, si perempuan kecil ini ternyata nggak datang ke kontrakan. Ditunggu sampai malam, ternyata Tasya ini nggak datang. Terus keesokan harinya, Vian dan Doni kerja seperti biasa lagi.
Dan pas mereka balik menuju ke kontrakan, malam itu sekitar jam 8-an malam, dan kondisinya ini gerimis, Vian bilang ke Doni, "Don, kita ke warung burjo depan dulu yuk, lapar aku Don." Terus Doni mengiyakan, dan mereka berdua ini jalan menuju ke warung burjo depan. Terus setelah ada di warung burjo itu, mereka nyantai, mereka makan cemilan, makan roti, ngopi, dan lain sebagainya. Terus si Vian ini beli beberapa kue, yang rencananya nanti ini kue ini untuk teman nonton bola, karena malam itu ada pertandingan bola. Terus sekitar jam 11 malam, setelah mereka ini selesai di warung burjo itu, mereka pun balik ke kontrakan. Nah, pas balik ke kontrakan inilah, nah dari kejauhan, si Tasya, si anak perempuan itu, ini sudah nunggu di depan kontrakan. Tasya ini duduk sendirian di situ. Terus Vian langsung tanya sama si Doni ini, tanya ke Tasya, "Loh Tasya, kamu apa sudah lama di sini?" "Sudah Om," si Tasya ngomong seperti itu. "Loh, emang tadi di depan tadi kamu nggak lihat Om ya? Om kan ada di warung burjo depan." Terus si Tasya bilang, "Enggak Om, tadi langsung ke sini Om. Di sini enak Om, soalnya sejuk hawanya." "Oh iya, kamu sudah makan belum Tasya? Ini ada makanan tadi Om beli di warung." Ya dikasih sama Vian ini, kue-kue yang dia beli tadi di warung itu dikasihkan ke Tasya. Tapi waktu itu Tasya ini nggak mau. Nah pas momen inilah si Tasya itu memandang ke arah Vian. Tapi tatapan si Tasya itu tajam. Pokoknya tatapan si Tasya ini aneh lah. Disinilah Vian bisa ngelihat jelas wajah si Tasya ini. Diperhatikan dengan seksama oleh si Vian. Tasya ini anaknya cantik banget. Rambutnya itu panjang, terus agak gelombang, matanya juga bagus. Nah, awal-awal Vian dan Doni ini mengira kalau Tasya ini anak tetangga yang orang tuanya mungkin kerjanya ini sampai larut malam. Vian dan Doni ini sebenarnya kasihan. Mereka langsung ingat adik-adik mereka di kampung. Karena kebetulan Vian dan Doni juga punya adik perempuan yang usianya ya kira-kira hampir sama lah dengan Tasya. Jadi ya Tasya ini benar-benar diperlakukan kayak adik mereka sendiri. Nah, singkat cerita, tiap malam Tasya ini selalu datang ke kontrakan Vian dan Doni, dan datangnya itu selalu di jam yang sama. Ya kira-kira sekitar jam setengah 11, jam 11-an malam, kira-kira jam-jam seperti itulah. Vian dan Doni ini sudah terhitung waktu itu kerja di proyek ini sekitar 2 bulanan lebih. Sedangkan untuk si Tasya ini, terhitung dia sudah kira-kira sekitar 2 mingguan lah. Setiap malam selalu main ke kontrakan Vian dan Doni. Terus dari situ, Vian ini mulai merasa ada yang janggal. Vian ini sempat berkata dalam batinnya, "Ini anak si Tasya ini kok selalu jam malam-malam ya kesininya. Terus kok selalu jam-jam 11 malam. Ini apa orang tuanya nggak pernah nyari?" Jadi menurut Vian, di jam 11 malam itu sudah tergolong larut malam. Kayaknya nggak pantas lah anak yang seusia Tasya itu keluyuran di jam-jam yang seperti itu. Jadi inilah yang membuat Vian itu khawatir. Terus yang membuat Vian ini merasa janggal juga, si Tasya ini selalu kalau tiap main ke kontrakan, itu selalu malam hari. Tapi kalau pagi sampai siang bahkan sore, pas Vian ini pulang kerja, itu mereka sama sekali nggak pernah ngelihat kehadiran Tasya. Padahal Tasya ini sempat bilang bahwa rumahnya itu ada di dekat-dekat situ. Setahu Vian, setiap kali Tasya ini pamit pulang dari kontrakan mereka, Vian itu sering ngelihat Tasya ini jalan menuju ke arah timur, terus langsung dia ini belok ke arah kanan. Dari situ ketika Tasya ini belok ke arah kanan, Vian sudah nggak bisa ngelihat lagi keberadaan Tasya. Nah, yang ada di pikiran si Vian waktu itu, oh mungkin rumah Tasya ini ada di gang yang di sebelah kanan itu. Nah, pokoknya seperti itulah. Tiap kali habis mampir ke kontrakan, Tasya itu selalu pulang menuju ke arah jalan itu, masuk ke kanan. Nah, hari itu pas kebetulan Vian ini libur. Vian dan Doni ada di kontrakan. Mereka beres-beres, bersih-bersih kontrakan. Sekitar jam 10 pagi, Vian itu ngobrol sama Doni. Vian langsung to the point, dia ngomong ke Doni, "Don, kamu ngerasa janggal apa enggak sih Don?" Terus Doni tanya, "Janggal kenapa?" "Nah itu loh Don, Tasya itu loh kok tiap hari main ke sini. Tapi kok mainnya ini selalu malam hari. Kenapa kok nggak siang? Kenapa kok nggak sore? Kalau pagi, siang, sore itu kok nggak pernah kelihatan. Contoh kalau pas kita berangkat ke proyek,
itu kita selalu lewat di arah tempat Tasya ini pulang. Tapi kok nggak pernah ngelihat Tasya. Terus pas kalau kita ini pulang di sore hari, kenapa kita juga nggak pernah ngelihat Tasya? Padahal katanya rumah Tasya ini deket-deket sini. Terus si Doni ini jawabannya ya realistis. Doni ini bilang ya mungkin kalau siang dia itu masih sekolah. Atau mungkin dia ikut orang tuanya kerja. Ya mungkin kayak gitu. Terus Vian ngomong lagi lah, kan di sana itu kan banyak anak-anak yang seumurannya, Don. Tetangga kontrakan kita yang sebelah itu kan juga punya anak yang umurnya ini seumuran Tasya. Nah, di tetangga yang rumahnya agak timur situ juga banyak anak-anak kecil, tapi kok dia ini seringnya main ke kontrakan kita. Kan aneh juga, seharusnya kan dia ini main sama teman-teman yang sepantarannya atau seumurannya. Nah, terus di situ Doni ini bilang ke Vian, ya elah kamu itu Vian, kamu itu kayak nggak tahu anak kecil seumuran si Tasya aja. Anak-anak seumuran itu ya, mereka itu kalau sudah nyaman sama orang, ya dia bakal ke situ terus. Ya mungkin dia ini, si Tasya itu nyaman sama kita, makanya dia ke sini terus. Terus Vian mikir, ya bener juga yang dikatakan Doni ini. Namanya juga anak-anak, kalau dia sudah nyaman sama orang ya, dia bakal ke situ terus. Mungkin memang Tasya ini nyaman main ke tempat Vian dan juga Doni. Apalagi di sini juga banyak makanan, dan Tasya juga sering dikasih makanan. Nah terus nggak lama setelah itu Doni dan Vian ini keluar kontrakan. Doni ini menuju ke warung, dia mau beli makanan-makanan kecil, dan Vian rencananya mau beli kuota internet sama pulsa di counter pulsa. Nah sebelum menuju ke counter pulsa, Vian ini sengaja mau jalan menuju ke arah rumahnya Tasya. Vian selalu ngeliat setiap kali Tasya ini pulang dari kontrakan mereka, itu Tasya ini jalannya selalu ke arah timur, terus belok ke arah kanan. Ada gang di situ. Nah, Vian mengikuti jalan itu. Terus memang benar di situ ada jalan belokan ke kanan. Ini untuk pertama kalinya Vian menuju ke arah jalan ini. Nah, ternyata pas Vian ini ngelihat masuk ke arah kanan itu ternyata jalan buntu. Di situ itu cuma ada kebun-kebunan. Dan kebun ini atau tanah yang kosong ini, tanahnya itu cukup luas. Banyak semak-semak di sana dan ada pohon bambu dan juga pohon asem. Di situ Vian ini langsung berucap, ya Allah, kok gini? Kok nggak ada rumah di sini? Langsung merinding lah Vian. Karena memang setiap kali Vian ngelihat Tasya ini pulang, selalu lewat jalan ini. Dan ternyata setelah dipastikan oleh Vian, ini nggak ada rumah di situ. Buntu, yang ada cuma tanah kosong yang luas dan ditumbuhi pohon-pohon besar. Terus dari situ, Vian ini mikir, loh kok Tasya ini kok selalu pulangnya, itu selalu menuju ke arah sini. Ini sebenarnya anak ini siapa? Vian sudah mulai curiga. Jadi setelah ngeliat itu, Vian ini balik lagi menuju ke kontrakan, dia nggak jadi beli pulsa. Dari situ Vian ini mulai cari akal. Gimana caranya mastiin kalau si Tasya ini benar-benar lewat jalan ini? Soalnya memang ini jalan buntu dan nggak mungkin dilalui orang. Yang ada ini cuma tanah luas, kebun, dan juga pohon-pohon besar. Jadi di situ Vian mulai punya ide, persis di tikungan arah masuk menuju ke kebun itu dikasih tas kresek putih oleh Vian. Ini dijadikan tetenger atau pertanda. Nah, kalau memang nanti ketika Tasya ini pulang dan lewat jalan ini, berarti memang benar Tasya lewat jalan ini. Nah, akhirnya setelah tas kresek ini diletakkan di situ, Vian pun balik ke kontrakan. Pas di kontrakan itu Doni tanya, loh kok cepet Vian? Nggak jadi beli pulsa? Nggak jadi Don. Waktu itu Vian belum cerita ke Doni. Nah, karena Vian sendiri ini masih beranggapan mungkin selama ini pas Tasya pulang belok ke kanan itu, ke jalan itu, memang Vian mungkin salah lihat. Jadi dia masih nyimpen hal ini. Dia masih tetap berpikir positif. Nah, malam itu Vian sengaja nunggu kedatangan Tasya. Nah, ternyata benar. Ini anak nongol lagi si Tasya ini. Dari kejauhan itu dia sambil ketawa-ketawa. Assalamualaikum Om. Ya, Vian sama Doni jawab, oh waalaikumsalam. Ayo Tasya, masuk nak. Kamu sudah makan belum? Sudah Om. Oh ya sudah. Terus mereka yang ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang si Tasya ini tanya soal pelajaran. Tanya soal film. Pokoknya ya khas anak kecil ya pertanyaannya. Terus dari situ mereka bercanda-canda. Dan waktu itu pada satu titik, Vian ini memperhatikan fisiknya Tasya. Nah memang tampilan Tasya ini ya kayak anak perempuan biasa.
Tapi yang membedakan, memang si Tasya ini, dia itu jarang bicara. Jadi seingat Vian, ketika Vian Doni ini ketemu dengan Tasya, memang yang lebih banyak cerita itu Doni dan Vian. Kalau Tasya itu lebih banyak ketawa, senyum, dan cuma menanggapi pertanyaan-pertanyaan Doni dan Vian itu dengan jawaban iya atau tidak. Selebihnya ya Tasya ini cara ngomong. Terus waktu itu pas Tasya ini pamit pulang, Vian sengaja ngeliat jelas ke arah di mana Tasya ini pulang. Jadi ceritanya pas Tasya ini keluar dari kontrakan mereka, Vian keluar mengikuti si Tasya. Dia lihat sampai benar-benar Tasya ini belok ke arah kanan. Ternyata benar. Setelah diperhatikan secara seksama oleh si Vian ini, ternyata Tasya itu belok kanan persis ke jalan yang sudah ditandai Vian tadi siang. Yang ada tas kresek putihnya di pas tikungan itu. Langsunglah merinding lagi Vian. Nah setelah malam itu, Vian ini jadi yakin kalau Tasya ini jangan-jangan bukan manusia. Ya memang aneh, tapi dia itu masih penasaran. Vian ini pengen cari tahu lagi soal Tasya. Nah keesokan harinya kebetulan ada tetangga depan rumah yang lagi santai. Memang Vian sering banget ketemu dengan tetangganya itu, tapi Vian ini cuma tahu namanya. Biasanya Vian memanggil beliau dengan panggilan Pak Udin. Tapi ya selama ini Vian dan Doni ini cuma sekedar menyapa. Kalau nongkrong sampai lama-lama itu nggak pernah sama sekali. Selama mereka ngontrak di sana belum pernah ngobrol banyak dengan Pak Udin. Hanya sekedar menyapa. Nah waktu itu kebetulan Pak Udin ini lagi duduk-duduk di depan rumah. Terus akhirnya dari situ iseng-iseng lah. Vian ini tanya ke Pak Udin, terus mereka ngobrol-ngobrol. Pak Udin tanya-tanya lah ke Vian. Loh kamu udah berapa lama ngontrak di sini? Terus Vian sampaikan, oh sudah 2 bulan lebih Pak. Dari situ Pak Udin tanya-tanya lagi. Loh kamu kerja di mana? Asalmu ini dari mana? Kamu sama temenmu itu ya? Cuma 2 orang itu ya? Nah pas cerita-cerita itu Doni ikut nyusul, ikut nongkrong bareng dengan Pak Udin juga. Akhirnya dalam obrolan itu Vian dan Doni ini juga cerita ke Pak Udin bahwa mereka ini kerja di proyek. Di situ Vian menjelaskan, saya ini kuli bangunan Pak. Terus Pak Udin bilang, oh pantesan kalau berangkat itu pagi banget. Terus pulang itu juga kadang malam banget. Jarang ngobrol loh sama tetangga. Nah, Vian sama Doni dari situ merasa nggak enak. Dia bilang, iya Pak, maaf Pak. Kalau sudah sampai kontrakan itu Pak, bawaannya capek Pak. Jadi nggak sempat nongkrong di luar. Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas. Akhirnya cerita-ceritalah mereka. Nah, beberapa hari setelah itu, Vian dan Doni ini ketemu lagi sama Pak Udin. Dan mereka ngobrol-ngobrol lagi di depan sambil ngerokok santai. Jadi mereka sudah mulai akrab. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Pak Udin ini membahas sebuah peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di kampung itu. Pak Udin ini cerita, sekitar 3 bulan lalu, ada warga. Dia ini seorang ayah. Dan seorang ayah ini adalah ayah yang tega dan brutal. Dia memutilasi anaknya sendiri. Terus jasad anaknya itu disembunyikan di plafon kamar mandi rumahnya. Dan baru ketahuan itu Mas 3 minggu kemudian. Nah mendengar cerita dari Pak Udin, Vian dan Doni ini kaget. Loh ternyata baru ada peristiwa seperti itu di kampung ini. Karena mereka itu masuk di kampung tersebut itu setelah peristiwa ini. Jadi Vian dan juga Doni ini nggak tahu cerita tersebut. Di sini melanjutkanlah Pak Udin ini melanjutkan ceritanya. Jadi gini Mas ceritanya. Di sini ini kan hampir tiap malam di kampung ini selalu ada ronda. Ya kita sebut itu tetangga yang sana itu namanya Herdi sama Randy. Ini anak kembar. Herdi sama Randy ini tugasnya jemputin orang-orang ronda. Lah waktu itu Herdi dan Randy ini menuju ke rumah orang-orang, termasuk jemput juga ke rumah Pak Yanto di rumahnya. Pak Yanto inilah yang pelaku pembunuhan yang memutilasi anaknya itu. Nah, giliran sampai di rumah Pak Yanto, Herdi dan Randy ini disuruh masuk lebih dulu. Pak Yanto bilang, kalian masuk dulu, kan? Aku belum ganti baju ini. Terus Herdi sama Randy masuklah ke rumah Pak Yanto. Herdi sama Randy ini waktu itu sudah mencium bau bangkai. Terus dari situ Randy ini bilang ke Pak Yanto, Pak Yanto, ini ada bau tikus loh Pak Yanto, bau bangkai loh Pak. Masa nggak kecium? Apa nggak keganggu Pak? Terus pas mereka ngomong seperti itu, gelagat Pak Yanto ini sudah beda. Bawaannya sudah beda, kayak kebingungan, kayak orang yang kebingungan.
Terus Pak Yanto bilang, udah biarin aja, ntar biar aku cari sendiri. Udah yuk berangkat yuk. Nah mereka akhirnya berjalan bertiga. Nah pas jalan sekitar 5 langkah itu, Pak Yanto itu kayak ngerasa nggak nyaman. Jadi waktu itu pas jalan, Pak Yanto ini sesekali dia itu sambil noreh ke arah rumahnya. Terus jalan lagi, nggak lama, belum sampai jauh, dia jalan terus sambil noleh lagi ke arah rumahnya. Jadi kayak ada gelagat-gelagat yang aneh. Di situ Randy sama Herdi ini sudah merasa kok Pak Yanto ini nggak kayak biasanya, aneh banget. Nah lama-lama Herdi ini makin ngerasa nggak nyaman dengan gelagat dari Pak Yanto. Apalagi tadi di rumah Pak Yanto itu bau bangkainya itu aneh. Herdi itu kayak yakin banget bahwa tadi yang dicium oleh Herdi ini di rumah Pak Yanto bau busuknya itu bukan berasal dari bangkai tikus. Dan Herdi yakin itu. Jadi langsunglah pas begitu dekat tempat ronda, Herdi ngomong ke Pak Yanto dan juga si Randy ini, udah kalian jalan dulu, karena memang sudah dekat. Si Herdi bilang, aku mau buang air kecil bentar. Nah Herdi ini sengaja mau balik ke rumah Pak Yanto. Dia mau cek, bau bangkai ini sebenarnya bau bangkai apa? Nah sambil jalan, Herdi memperhatikan ke arah belakang. Di situ Herdi ngelihat Pak Yanto ini sudah gabung sama orang-orang lain di pos ronda. Terus dengan segera, Herdi menuju ke rumah Pak Yanto. Herdi tahu betul, setiap kali Pak Yanto ini keluar rumah, kalau cuma di sekitaran kampung atau pos ronda, ini Pak Yanto nggak pernah ngunci rumahnya. Jadi Herdi yakin rumah Pak Yanto waktu itu nggak dikunci. Dan pas sampai di rumah Pak Yanto ternyata bener, rumah Pak Yanto ini nggak terkunci. Herdi langsung masuk. Nah, Pak Yanto ini memang sudah nggak tinggal sama istrinya. Mereka sudah lama bercerai. Jadi dari situ Herdi pas masuk rumah Pak Yanto, dia semakin bisa mencium aroma bangkai ini. Pertama-pertama ketika Herdi masuk ke kamar, dia mencari aroma bangkai tersebut. Dia pastikan bahwa bangkai ini bukan berasal dari kamar. Akhirnya Herdi keluar dari kamar, dia jalan menuju ke belakang, ke arah dapur. Nah di dapur inilah aroma bangkai ini semakin menyengat. Tercium benar-benar menyengat. Terus Herdi ini curiga kondisi kamar mandi itu kondisinya agak tertutup. Dan kayaknya memang sumber bau bangkai itu dari situ. Nah pas Herdi masuk kamar mandi, langsunglah tercium aroma bangkai yang luar biasa. Dia langsung muntah, gak kuat nahan aroma busuknya. Busuk banget. Dia sambil nutup hidung pakai kaos. Terus Herdi ini ngelihat ke arah atas. Di bagian plafon itu memang ada kayak bekas basah. Dan bekas basahnya itu aneh, bukan bekas basah air, tapi kayak bekas basah dari darah. Nah anehnya lagi, di dinding kamar mandi itu ada cipratan-cipratan darah. Herdi langsung keluar dari rumah Pak Yanto. Yang dituju pertama kali adalah rumah Pak RT. Dia sampaikan semua ke Pak RT pelihara bau bangkai yang tercium di rumah Pak Yanto. Dan ada bercak darah di kamar mandi Pak Yanto. Terus Pak RT waktu itu memastikan ke Herdi, Her, kamu yakin yang kamu lihat seperti itu? Ya Pak RT. Langsunglah Pak RT ini ngajak warga yang lain untuk menghampiri Pak Yanto di pos ronda. Dan begitu sampai di pos ronda, Pak Yanto ini langsung ditanya sama Pak RT. Karena sebelum-sebelumnya Pak RT sudah meyakinkan ke Herdi bahwa apakah memang bau bangkai itu benar. Yang dilihat Herdi ini apa benar. Jadi kecurigaan-kecurigaan itulah yang membuat Pak RT ini yakin tanya ke Yanto. Langsung Pak RT ini tanya, toh ini kami mau ngomong sama kamu toh. Kamu ini apa ada yang kamu sembunyikan dari kita? Nah dari situ Pak Yanto ini tiba-tiba sudah mulai merasa terpojok. Dan warga yang lain yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu ceritanya, juga bingung waktu itulah. Ini Pak RT ada masalah apa sama Pak Yanto? Mereka sebenarnya mencoba untuk melerai. Sudah Pak RT, ada masalah apa Pak RT? Sudah. Yang lain jangan komentar dulu. Ini saya ada perlu sama Pak Yanto. Akhirnya Pak RT ini ngomong ke Pak Yanto. Sudah, ayo sekarang ke rumahmu toh. Pak Yanto pun akhirnya dengan dia ini pasrah. Dia mengikuti Pak RT. Diikuti oleh orang-orang yang lain. Dan tangan Pak Yanto waktu itu sudah dipegang oleh orang-orang. Dan pas ada di rumah Pak Yanto, warga yang lain itu jadi semakin penasaran. Ini ada apa? Ada apa? Kenapa Pak Yanto? Kenapa Pak Yanto? Jadi yang tadinya kampung ini tenang, tiba-tiba itu berubah suasananya jadi agak rame. Orang-orang ini disuruh nunggu di depan sama Pak RT. Pak RT ngajak Yanto masuk ditemani oleh Herdi. Terus dibawalah langsung ke kamar mandi. Dan baunya itu luar biasa busuk. Pak Yanto langsung ditanya, toh ini apa toh?
Apa ini baunya kayak gini toh? Terus ini bercak darah apa toh? Kamu habis ngapain toh? Jadi Pak RT ini dengan gemetaran nanya hal ini ke Yanto. Kamu jujur toh? Awalnya waktu itu Pak Yanto bilang itu bangkai kucing Pak RT. Bangkai ini Pak RT. Dan tapi jawabannya itu gelagapan. Akhirnya didesak terus oleh Pak RT. Pak RT ini dengan nada yang gemetar. Pak RT memposisikan Pak Yanto ini sebagai sahabatnya. Jadi Pak RT mencoba secara persuasif tanya ke Pak Yanto itu, sudahlah toh, kamu jujur toh, kamu ini habis ngelakuin apa toh? Terus akhirnya dari situ Yanto ini bilang sambil dia ini meneteskan air mata, bibirnya itu gemetaran. Pak Yanto bilang mengakui bahwa Pak RT itu anak perempuan saya, Pak RT, yang saya bunuh. Terus saya mutilasi, saya potong-potong badannya, tak letakkan di plafon. Kagetlah semua yang mendengar Pak Yanto ngomong seperti itu. Dari situ Pak RT ini bilang, astagfirullahaladzim toh. Jadi waktu itu situasinya ini semakin rumit. Pak RT ini gak bisa ngomong sama sekali, selain beliau itu terus mengucapkan astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung lah. Jadi Pak RT ngomong ke Her, telepon polisi, Her, suruh datang ke sini, Her. Nah singkatnya, sambil menunggu polisi ini datang ke TKP, Pak RT dan Herdi ini sempat tanya ke Pak Yanto, kamu itu kok tega toh ngelakuin ini sama anak kandungmu sendiri toh? Nah, nggak lama kemudian Yanto ini sempat cerita juga ke Pak RT. Jadi alasan Yanto membantai anaknya itu ini karena cemburu. Jadi ceritanya setelah perceraian Pak Yanto dan istrinya, Pak Yanto ini sering ngomong ke anak perempuannya, kamu jangan sekali-sekali mau menerima pemberian dari mamamu. Nah, tapi ternyata hari itu, si anak perempuannya ini menerima hadiah dari mamanya. Inilah yang membuat Pak Yanto itu marah, dia merasa cemburu, dan langsunglah dibantailah anak perempuannya itu sampai dimutilasi. Nah, orang-orang yang mendengar cerita dari Pak Yanto ini nggak habis pikir, kok bisa Yanto ini berbuat seperti itu ke anak kandungnya sendiri, dan hanya gara-gara hal yang sepele. Nah, nggak lama kemudian kampung ini geger. Semua warga itu berkerumun di depan rumah Pak Yanto. Dan singkat cerita, pas polisi ini datang ke TKP itu disterilkan, polisi pun langsung melakukan investigasi di sana dan langsung mengambil jasad korban. Nah, ternyata anak perempuan Yanto ini, itu tubuhnya itu sudah dipotong-potong jadi sekitar 7 bagian. Dan langsung dimasukkan di tas kresek. Sempat Pak Yanto ini cerita juga ke Pak RT, sebelum pihak kepolisian itu datang, Yanto ini ternyata sudah merencanakan mau membuang mayat anaknya itu ke satu tempat. Tapi setiap kali Yanto mau membuang potongan tubuh anaknya itu, di luar rumah Pak Yanto itu kan selalu rame anak-anak muda dari Karang Taruna. Jadi Pak Yanto selalu mengurungkan niatnya untuk membuang jasad anaknya ini. Dan hal ini terjadi sampai hari demi hari, dan sampai 3 minggu mayat anaknya ini dibiarkan di plafon kamar mandi itu. Nah singkatnya setelah itu Pak Yanto pun diamankan di kantor polisi. Dan pas mendengar cerita ini, Vian dan juga Doni itu shock. Bener-bener kejadian ini mengerikan, dan kejadian ini terjadi di kampung itu. Nah pas Pak Udin menceritakan soal ini, nggak tahu kenapa Vian itu tiba-tiba merasa merinding banget. Dalam batin Vian, masa iya ya anak perempuan itu Tasya? Nggak mungkin. Terus Vian ini diem. Vian itu ngelihat Doni, kayaknya Doni ini juga punya pikiran yang sama. Tapi di situ Vian ngasih kode ke Doni, supaya Doni ini diem dulu dan nggak perlu cerita apapun ke Pak Udin. Terus Vian ini tanya ke Pak Udin, Pak Udin, mohon maaf, itu anak perempuan Pak Yanto itu namanya siapa, Pak? Namanya Tasya, Mas. Wah, kagetlah Vian dan Doni. Nah, Pak Udin ini bilang, Tasya itu, Mas, baik Mas anaknya, Mas. Dia juga sering main ke sini, main sama anak-anak saya. Cantik anaknya, Mas, rambutnya panjang, anaknya kalem. Kasihan lah, Mas, pokoknya, Mas. Nah, Vian sama Doni ini sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi setelah mereka tahu bahwa anak perempuan korban mutilasi itu adalah Tasya. Nah, ternyata yang selama ini jadi kecurigaan Vian itu terbukti. Tasya ini bukan manusia. Doni diem. Dia tuh kayak kepikiran banget soal ini. Karena yang pertama kali ketemu Tasya ini kan memang Doni. Pas waktu Doni lagi sakit itu. Terus Vian tanya lagi ke Pak Udin. Pak, maaf ya Pak. Kalau kejadian horor kayak penampakan Tasya itu pernah nggak sih Pak ada warga yang ngalamin?
Mungkin ada pernah warga yang didatengin sosoknya Tasya. Nah, Pak Udin bilang, nah itu tetangga yang rumahnya di sana itu Mas pernah didatengin sosoknya Tasya. Tapi ya katanya Tasya ini datang kondisinya itu nggak kayak hantu, nggak kayak yang di film-film itu Mas. Tasya ini datang ya kayak waktu dia masih hidup itu kelihatan cantik. Ya sempat dia ini ngobrol. Nah, akhirnya dari situ Vian dan Doni diam untuk sekali lagi. Jadi setelah mendengar semua cerita dari Pak Udin ini, Doni dan Vian itu jadi yakin bahwa Tasya ini fix bukan manusia. Terus Doni masih terus tanya-tanya, kenapa ya? Kalau memang Tasya ini sudah meninggal, kenapa kok Tasya ini kok seringnya datang ke sini? Dan kenapa kok harus menampakkan ke aku dan juga ke Doni? Vian pun juga sering membicarakan hal ini ke Doni setelah dia dapat cerita dari Pak Udin. Kenapa ya Don? Kok kita yang didatengin Tasya? Doni ini shock, dia diam, gak bisa ngomong apapun. Nah dari situ Vian mencoba membesarkan hatinya Doni. Sudahlah Don, kayak yang dibilang Pak Udin tadi, yang diliatin sosoknya Tasya itu selalu orang-orang yang tulus. Ya semoga saja kita ini termasuk orang-orang yang tulus Don. Gak ada niat jelek sama siapapun. Datang ke kampung ini juga nggak ada niat apapun. Terus dari situ Vian bilang ke Doni, Don, kamu mau nggak Don? Besok kita cek ke arah jalan pulangnya Tasya itu. Aku penasaran bener Don. Nah, Vian cerita ke Doni bahwa sebelumnya Vian ini sudah pernah ngecek jalan arah pulangnya Tasya. Dan di situ Vian memastikan bahwa di sana itu cuma ada kebun dan juga pohon-pohon besar. Nggak ada rumah sama sekali di sana. Akhirnya Doni mengiyakan, ya sudah, besok ngecek ya ke sana ya. Nah, akhirnya besok paginya, Vian dan Doni ini langsung ngecek ke lokasi. Jadi di masa-masa itu, proyek perumahan ini sudah hampir beres. Biasanya kalau proyek ini sudah selesai, tinggal finishing dan sambil nunggu kabar dari mandor selanjutnya. Jadi waktu itu mereka punya banyak waktu. Jadi pagi itu mereka menuju ke arah jalan pulangnya si Tasya ini. Nah, pas begitu belok ke arah kanan, Doni kaget ngelihat bahwa memang di sana itu cuma kebun, tanah luas dan ditumbuhi pohon-pohon besar. Jadi Doni itu kayak merasa ini nggak masuk akal. Nah, Doni ini bilang ke Vian, udah Vian, kalau nanti kita dipertemukan lagi sama Tasya, kamu nggak usah tanya yang macam-macam ke Tasya. Kasihan dia. Nah, malam-malam selanjutnya ternyata Tasya ini nggak pernah nongol lagi. Mereka itu bahkan sengaja nunggu kedatangan Tasya, tapi malah Tasya ini nggak pernah nongol lagi. Nah, pas beberapa hari setelah itu, Vian ini tidur. Dalam tidurnya, Vian itu mimpi. Vian itu ketemu Tasya di mimpi. Terus Tasya ini datang sambil dia nangis. Dia bilang, Om, doain Tasya ya Om. Nah, pas Vian ngelihat ke arah Tasya itu, kondisi Tasya itu aneh. Ada bagian tubuhnya Tasya itu yang benar-benar kelihatan aneh, kayak ada bekas potongan-potongan, tapi masih terpasang semua. Nah, dari situ karena saking kagetnya Vian dalam mimpinya itu, Vian pun kebangun. Pas Vian itu bangun, Vian itu sambil nangis sesenggukan. Dia langsung keinget Tasya itu anak kecil, tapi dia harus menerima takdirnya yang seperti ini. Jadi waktu itu Vian kebangun sambil nangis, dia keinget Tasya. Dia kebangun itu sekitar jam 2 dini hari. Terus dari situ setelah dia nangis beberapa menit, Vian langsung ambil wudhu. Dia putuskan sholat malam. Nah pas setelah selesai sholat malam itu, Vian kaget. Dia ngelihat pintu kontrakan itu kok kebuka dikit. Vian ini sempat mikir loh, apa Doni tadi malam itu lupa nggak nutup pintu. Terus pas Vian ini sudah mau nutup pintu, di depan itu sudah ada Tasya. Tasya ini duduk persis di depan teras samping pintu. Persis duduk di situ. Nah, terus di sini Vian itu secara otomatis ngomong ke Tasya, Dek, Om sudah tahu semua loh ceritamu. Nah, Tasya ini diam terus. Gak mau ngeliat sama sekali ke arah Vian. Terus Vian ngomong lagi, Om terus doakan Tasya ya. Insya Allah setiap habis sholat, Om doakan Tasya terus ya. Meskipun Om ini sebelumnya nggak kenal Tasya, tapi Om terus doakan Tasya. Insya Allah ya. Nah, Tasya yang tadinya itu tubuhnya ini masih utuh. Terus tiba-tiba badannya itu hancur. Nah, di situ Vian ngelihat jelas tubuh Tasya ini jatuh satu persatu. Jadi kayak dia itu kayak ngelihat hal yang nggak masuk akal.
Jadi seolah-olah kayak di sini ini Tasya mau menunjukkan ke Vian bagian-bagian tubuh mana yang kepotong-potong atau yang dipotong-potong sama bapaknya. Seketika itu juga Vian ini kaget dan sempet dia itu teriak. Doni sampai kebangun waktu itu, tapi Vian bilang, ketika si Doni ini tanya, kenapa kamu teriak Vian? Vian cuma bilang, kaget aku barusan ada sosok yang lewat. Nah setelah kejadian itu, bersamaan dengan proyek mereka yang sudah selesai, Pak Mandor itu mengabarkan lagi ke Vian dan Doni bahwa ada proyek perumahan lagi. Proyek perumahan ini ada di daerah Kebayoran. Terus dari situ Vian cari kontrakan lagi sama Doni. Singkatnya mereka pindah dari kontrakan yang lama dan dapatlah mereka kontrakan yang baru. Daerahnya itu padat penduduk dan rame. Di situ Vian nggak cuma ngontrak sama Doni, tapi ada satu teman lagi. Satu temannya ini dari Jawa Tengah. Sama-sama tukang bangunan juga, namanya itu Pras. Pras ini orangnya baik, orangnya juga care dengan sesama. Jadi mereka putuskan untuk ngontrak bertiga waktu itu. Nah, di awal-awal tinggal di kontrakan ini, nggak pernah ada kejadian yang aneh. Semua itu berjalan dengan normal. Nah, pas jalan seminggu ngontrak di sana, Pras ini sempat cerita ke Vian. Nah, ceritanya waktu itu pas habis maghrib, Pras ini bilang ada anak kecil yang datang ke kontrakan. Awalnya Pras juga heran, karena waktu itu sudah ada Doni di kontrakan. Doni ini kok tiba-tiba langsung ngajak si anak kecil ini makan. Terus si anak kecil ini makannya itu lahap banget menurut Pras. Nah, Vian kaget ketika dapat cerita ini dari Pras. Dia tanya ke Pras, loh, anak kecil gimana Pras? Ya anaknya cewek, perempuan, cantik anaknya. Vian tanya, namanya siapa Pras? Kamu tahu nggak? Nah, belum sempat Pras ini jawab, Doni ngomong ke Vian, itu Tasya Vian, Tasya. Nah, kagetlah Vian. Vian jadi mikir, loh, ini Tasya kok ngapain lagi datang ke sini, Don? Padahal mereka ini sudah ngontrak jauh dari kontrakan yang sebelumnya. Akhirnya keesokan harinya, Vian sengaja nungguin Tasya. Jadi hari itu pas habis maghrib, Vian sengaja nungguin Tasya. Dan ternyata benar, datanglah si Tasya ini. Ya Tasya nyapa seperti biasa, Assalamualaikum Om. Terus Vian tanya, loh Tasya kok kesini lagi? Nah si Tasya ini bilang, Om, jangan lupa doain Tasya ya Om. Oh iya nak, insya Allah Om doakan ya nak. Terus Tasya ini langsung pergi. Nah setelahnya, Tasya itu masih sering datang ke sana. Kadang-kadang pas Vian itu tidur, Vian itu kebangun. Kadang-kadang dia itu masih sering ngelihat Tasya itu tidur persis di samping Vian. Tapi pas Vian itu kedip sebentar, si Tasya ini sudah nggak ada lagi. Intinya setiap kali Vian itu diliatin sosok Tasya, si Tasya ini selalu bilang, Om jangan lupa doain Tasya ya. Nah, tiap sholat pun juga seperti itu. Vian selalu mendoakan Tasya. Nah, setelah hari-hari itu, Vian ngerasa kayak masih ada yang mengganjal. Vian ini penasaran, sebenarnya di mana ya? Makam Tasya ini di mana? Vian merasa ganjil, Tasya ini kok selalu masih datang terus. Padahal sudah sering juga Vian mendoakan Tasya. Nah, waktu itu pas Vian ini nggak ada kerjaan, dia iseng-iseng main ke kontrakan lamanya. Dia ke sana itu ditemenin sama Doni. Pas begitu sampai di kampung kontrakan lama itu, dia langsung cari Pak Udin. Nah singkatnya ketemulah mereka dengan Pak Udin. Vian langsung cerita soal Tasya. Dari awal pertemuan Vian dan Doni dengan Tasya, mereka semua ceritakan ke Pak Udin. Pak Udin waktu itu ketika mendengar Vian cerita seperti itu, Pak Udin ini kayak nggak percaya. Tapi setelah Vian ini coba meyakinkan Pak Udin, dan ketika itu Vian sama Doni ini cerita juga secara detail ke Pak Udin. Akhirnya Pak Udin percaya. Dan karena yang diceritakan Vian soal Tasya itu sama sekali nggak meleset sedikit pun, Vian sama Doni menjelaskan detail ciri-ciri Tasya juga. Dari mulai wajahnya, tinggi badannya, rambutnya, semua dijelaskan ke Pak Udin. Akhirnya dari situ Pak Udin ini percaya. Dan setelah Pak Udin ini percaya, Vian langsung tanya, Pak Udin, makamnya Tasya itu di mana Pak Udin? Karena di situ Vian juga cerita ke Pak Udin, setiap kali setelah Tasya ini main ke kontrakan yang lama, itu Tasya kok pulangnya selalu lewat gang buntu, belok ke arah kanan. Nah, ekspresi Pak Udin itu kaget pas dengar Vian ngomong seperti ini. Pak Udin ini ngomong pelan ke Vian dan juga Doni. Pak Udin bilang bahwa ternyata memang benar jenazah Tasya itu memang dimakamkan di sekitar sana.
Dan alasan kenapa Tasya dimakamkan di sana, katanya kakeknya Tasya itu ternyata punya sebagian tanah di area itu. Dan ini atas inisiatif dari kakeknya Tasya sendiri, yang beliau ini minta supaya jenazah cucunya itu dimakamkan di situ. Nah, setelah mengetahui hal ini, Vian dan Doni itu ditemani Pak Udin langsung menuju ke sana. Jadi pas jalan menuju ke area itu, Pak Udin ini setiap kali ketemu tetangga, Pak Udin selalu disapa, "Mau kemana, Din?" Jadi kayak warga di sana itu juga heran, kenapa kok Pak Udin ini jalan sama Vian dan Doni menuju ke arah lahan yang kosong itu. Jadi pas Pak Udin ditanya, disapa oleh tetangga, ya Pak Udin jawabnya, "Ini loh nganterin om-omnya Tasya. Mereka mau ziarah ke makamnya Tasya." Nah, singkatnya pas mereka sampai di sana, Vian itu ngelihat memang ada batu nisan di situ bertuliskan Tasya. Dan makam ini sendirian, gak ada makam lain di sana. Langsung dari situ, Vian dan Doni ini jongkok menghadap ke arah Tasya. Mereka membacakan doa, mendoakan Tasya dengan khusyuk, dan gak sampai beberapa detik setelah itu, Vian ini mendengar samar-samar kayak ada suara anak kecil perempuan di sekitar sana. Suaranya itu kayak ketawa-ketawa, terus hilang. Nah, Vian sempat gak fokus untuk beberapa saat, dia cari sumber suara perempuan ini di mana. Ternyata pas Vian buka mata, nggak ada anak kecil di situ. Dan Vian memperhatikan Doni dan Pak Udin, mereka berdua itu matanya ini terpejam, mereka khusyuk berdoa. Setelah itu Vian pejamkan mata lagi, dia berdoa lagi dengan khusyuk. Dan belum lama mata Vian ini terpejam, dia dengar lagi ada suara anak kecil perempuan berlarian. Terus si anak kecil ini sambil ketawa-ketawa. Diabaikanlah oleh Vian, dia tetap berdoa. Terus suara ini hilang lagi. Nah, setelah selesai berdoa, Vian buka mata. Di depan Vian persis itu ada sosoknya Tasya. Tasya ini berdiri di situ. Nah, pemandangan inilah yang membuat Vian itu sempat terdiam beberapa saat. Jadi Vian itu ngelihat si Tasya ini, bajunya itu berlumuran darah. Terus satu persatu bagian tubuh Tasya ini putus. Dimulai dari kepala, kepalanya putus, kedua tangannya putus, kakinya. Dan ini kejadiannya itu cepat banget. Kalau bahasa Jawanya itu, tubuhnya si Tasya ini mereteli. Benar-benar jatuh satu persatu. Nah, ini si Tasya ini kayak mau ngasih gambaran lagi ke Vian tentang bagian tubuh mana saja yang sudah dimutilasi oleh bapaknya. Setelah itu Vian nangis sesenggukan. Dia nggak bisa nahan rasa sedihnya. Dia nggak tega ngelihatnya. Apa yang dirasakan Vian itu sakit banget. Jadi waktu itu Vian ini nangis. Benar-benar dia nangis sesenggukan. Kayak dia merasakan adiknya sendiri yang diperlakukan seperti itu. Nah, secara bersamaan, Doni itu ngerangkul Vian. Coba menenangkan Vian. Ternyata Doni ini juga sama. Dia ternyata nangis juga. Nah, setelah beberapa menit, mereka kembali tenang, terus Pak Udin ngajak mereka pergi dari situ. Singkatnya, setelah mereka menziarahi makam Tasya, Vian dan Doni ini balik ke kontrakan mereka lagi di Kebayoran. Dan setelahnya, sosok Tasya ini nggak pernah muncul lagi. Dan setiap kali mengingat kejadian ini, Vian itu selalu sedih. Sampai hari ini, suara Tasya itu nggak bisa dilupakan oleh Vian dan Doni. Dan setiap kali setelah sholat, Vian selalu menyempatkan untuk mengirim doa untuk Tasya. Nah, teman-teman sekalian, tragedi yang dialami Tasya ini tentu jadi kisah yang sangat kejam dan sangat kelam sekali. Dan kita nggak satu dua kali mendengar berita tentang kekejaman semacam ini. Kekejaman yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Apalagi ini dilakukan oleh seorang ayah pada anak perempuannya sendiri. Dan apalagi ini adalah masalahnya sangat sepele. Dan kita tentu semua berharap semoga tidak ada lagi kasus-kasus semacam ini terjadi di negeri ini. Dan semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.